Pride langsung di spam juga untuk teman-teman Gorontalo ataupun teman-teman Sulut. Jangan mau kalah, Sulut Pride. langsung aja di share, di like, didukung, kasih hashtagnya sebanyak mungkin, ajak teman-teman kalian. Entah kenapa gue pengennya hashtagnya bukan Sulut Pride sih, tapi Sulut fight. Wah itu bagus sih. Boleh. Dari Gorontalo udah melakukan respect band ternyata pada Hayabusanya si Luken. Oh iya, emang patut diwaspadai sih itu. Sementara dari Sulut udah ngebuang Atlas. Atas emang gak dikasih main. Mungkin untuk hari ini kayaknya dibuang terus Kayak di Pulau Sulawesi ini emang tadi kita udah lihat Atlas dibuang terus-terusan. Sampai gak dikasih main loh. Gak dikasih main loh. Jadi first band mulu. Iya. Ternyata ngeband 2 hero assassin dari Gorontalo. Oke. Luoi, Yuzong bebas, Uranus. Dia juga ngeband bebas. Uranus. Harusnya sih. Kalau dia nggak ngeband pasti di pick sama Gorontalo. Tapi kayaknya Uranus sih kemungkinan besar. Kalau enggak, ternyata Lupa. 2 tank. Uranus Lagi-lagi Sulut ngebuang hero full tank, kalau Gorontalo ngebuang hero full assassin. Bisa banget ngepick Uranus. Nah, Uranus di pick dan nextnya mungkin Sulut Factor bakal ngambil Esmeralda sama Jauhead. Esmeralda sama Luoi. Luoi bisa. Luoi. Mantap kan? Your team is picking. Gorontalo, Popol Kupa. Popol atau Jauhead. Atau mungkin dua-duanya diambil. Cow. Oke, Chow. Popol. Tapi udah bagus sih, maksudnya ada Chow juga, ada Uranus juga, setupnya udah bagus sih. Kalaupun ditambah Popol enggak, Kaja. Oke. Kaja kah? Kaja. Kaja lagi ternyata. Oke. Sulut bakal ngejawab pakai apa nih? Gatot. Popo. Ternyata Popolnya diambil sama Sulut. Oke, Popol tank. Ini Popol tank masih bisa sih. ini kayaknya Sulut bisa ngebuang Link ataupun Parsia ternyata. Your Oke. team is banning. Padahal udah ngepick aja loh. Maksudnya dalam artian kayak dengan kata lain kayak dia ngelock sendiri, Link nggak bisa di pick sih. Link nggak bisa di pick Atau Sulut. mungkin juga kayak Sulut tadi nggak pakai tank, Oh iya. 2 support. Bisa. 2 support sama 1 mid lane-nya jalan-jalan bertigaan. Your team Semua is ini ya picking. berarti ya, semua damage Ya, full damage. dealer. Masih ada export Link. Link. Sebenarnya Link bisa sih, tapi setupnya juga banyak Ya, loh. tapi dari Gorontalo dia punya banyak banget yang buat nangkap-nangkapnya. Ada Way of Dragon, Jet Kundo, Divine Judgment. Gimme, long time no see Gimme. Carry sih oke. Carry oke. Oke. Kari ya, Kari oke. Grok Gerok Baksi High Low sebenarnya lebih oke sih menurut gue ya. iya. Buat nge-cover karinya. Baxia juga oke. Oke. Your Maksud team gue dalam is artian kayak picking. mereka butuh frontliner yang kuat juga gitu loh kalau Hey, kasih tahu. Ini tadi Alpha Balmon. Oh, enggak, dia bakal main Gusion. Tapi emang offlane Orpid ini sih yang jadi kayak troublemaker-nya banget betul. dari Sulut Fighter. Dia ngasih impact gede banget. Entah dari solo kill ya, entah dari apa yang Badang sih oke, Badang. Karena di situ kan ada Link juga, ada Esmeralda juga lah, Export. Export Oke, ternyata. akhirnya jadi game pertama di mana ada Export Betul. untuk hari ini. Gue penasaran nih yang ada Export kayak ini bakal bisa ngedapetin 2 poin lagi kah Sulut? Tapi sekarang gue lebih suka draftnya Gorontalo. sih. Why? Carry? Kayak dari linknya cuma bisa nangkap Kari doang, dan Karinya menurut gue bakal di backup. Di backup sama Kajanya. Jadi pasti. malah linknya yang bisa ke kiting. Iya. Itu dari segi draft ya. Kayak linknya agak susah buat dapetin hero selain link, dan linknya juga bakal di backup malah bisa ke kiting dan bisa nabrak juga. Tapi nabraknya nggak bisa nabrak banget kayak untuk team fight tabrak-tabrakan 5 lawan 5 atau 4 lawan 4 masih kuat. Tapi untuk kayak tabrak yang ngegas terus malah bisa jadi
Karinya yang keambil di belakang. Oke. Jadi kalau dari draft gua ke Gorontalo. Gorontalo Ilato. Tapi kita let's see juga, kita tahu offline or fit dia bukan kaleng-kaleng dengan Esmeraldanya, kita udah tahu juga tadi di game-game sebelumnya. Itu sih yang gua patut dipertimbangkan adalah dari Soul Fighter Esmeraldanya. Esmeraldanya bener-bener kayak kuat banget, apalagi yang kita tahu Balmond yang dia pakai aja barusan itu ngebuat kontribusi besar untuk timnya gitu loh, Soul Fighter. Dan menurut gua untuk di ujung tombaknya sekarang bukan Link atau Lucan sekarang, tapi lebih ke offline or fit sih. Dan sementara kita lihat dulu di arah middle. Game kedua dimulai antara Soul Fighter versus Gorontalo di Ayas bersama Smartfren. Dan buat temen-temen yang belum nonton bisa nonton aja di YouTube atau Facebook Liga Game. Wait, hati-hati Lucan, antara Lucan. Dan first bloodnya ternyata diambil sama Soul Fighter dengan Woi, padahal ada Revitalize juga yang udah keluar. Tadi ya kajanya nggak di area Revitalize dan ternyata lagi-lagi solo kill dari Esmeralda. Sementara itu Shield Unit coba connect karena 2 orang. Lucan coba untuk membalikin badan pelari, ada fire missile dari belakang. Bagus banget permainan dari Xbox-nya, rotasinya datang di saat yang tepat banget dan udah ada 3 kill ke arah Soul Fighter. Dari 3 kill ini jadi awal yang baik juga untuk Soul Fighter, bahkan menurut gue jadi mimpi buruk sih untuk Gorontalo di awal game gitu kan. Mereka udah kehilangan 3 skor, 3 kill gitu loh. Dan red buff-nya udah diambil juga sama Xbox, artinya carry without the red buff agak sedikit ngeganggu farming catternya nanti. Sementara itu Esmeralda coba berduel dengan Uranus, coba dapet level 3 nya dulu mungkin, tapi Drago udah kena damage yang lumayan banyak. Ya kan, coba disamperin sama linknya Uranusnya Budi. Itu dia, coba dikejar lagi, ada Tempest of Blade Retribution juga dan bye-bye Uranus. Nice rotation yang dilakukan sama Lucan menggunakan linknya. Yang 4-0 sekarang. Yang jadi minus dari Gorontalo menurut gua adalah pas ketika dimana blue buff-nya nggak diambil, nggak di offensive. Mungkin kalaupun emang nggak bisa ngambil, setidaknya ngasih pressure ke blue buff-nya. Tapi ini nggak dilakuin sama Gorontalo Ilato. Dan that's why linknya dapat blue buff tanpa gangguan, dia bisa untuk rotasi lebih mudah lagi. Hati-hati, udah punya Falling Star Moon, itu langsung dipakai ke arah karinya balan berbahaya. Sekarang linknya juga masuk, harus flicker, tapi masih coba dikejar lagi Tempest of Blade ke arah karinya, harus langsung tumbang begitu. Di belakang masih ada Baxi yang coba melakukan counter kill, tapi sementara itu Kajanya belum level 4, belum punya Divine Judgment artinya, dan ada satu pick up tambahan lagi. Looking for the next target dari Esmeraldanya, no, lebih memilih untuk mundur sekarang. Dan X-boardnya berdasarkan fight yang tadi barusan, X-boardnya itu free banget, walaupun memang ditempel cuy ya, tapi lebih mendominasi laningnya di arah bawah. Sementara di arah atas lagi Lynch, awas hati-hati. Falling Star Moon juga sudah connect ke arah Drago, tapi Drago masih bisa untuk balik. Masih ada Purify tadi soalnya dari Drago. Sementara itu Lucan coba langsung masuk para Baxia, coba langsung digas, tapi hati-hati di bawah ternyata ada outplay ke arah Xbox. Sementara itu di mid lane masih berlanjut, Sun masih ada Revitalize, tapi tetap keambil begitu aja dari Lucan. Ya pelukan ternyata masih tarik masih belum melempem, masih tajam banget sumpah. Dan turtle-nya bakal dikonteskah, tapi I don't think so banget dari Gorontalo, karena mereka habis kehilangan satu anggota dan mereka butuh banget network sekarang. Jadi dengan kata lain kayak lebih mengutamakan farming pattern-nya dulu. Wait, hati-hati. Dan Tempest of Blade juga udah connect ke arah satu orang, yaitu Baxiannya, dan Baxiannya pun bakal ke pick off dengan mudah banget. Carry-nya, aduh cowoknya bagus banget, dia berhasil banget untuk dapetin The Way of Dragon. Nice play, nice counter kill di sana, tapi ternyata masih ada fight di situ untuk dapetin red buff. Berhasil diamanin sama Esmeralda, bakal coba ngebalikin badannya. Sementara itu di belakang coba diacak-acak sama Uranus. Sementara itu Falling Star Moon ke arah satu orang, karinya dalam bahaya, bakal ada Last Insanity membakar karinya, meledak begitu, dan karinya bye-bye. Kajam menjadi next target, menjadi Fire Attack mendorong Baxia ke belakang, tapi ada 2 kill tambahan. Masih di spamming lagi Fire Missile-nya, rotation menarik ke belakang dari Uranus, tapi Uranusnya masih terlalu tanky. Iya, gue suka banget dari permainan Harmony untuk sekarang ini. Dia benar-benar klop banget untuk di sekarang, karena tadi pas Last Insanity-nya connect ke arah 2 orang, dan bener aja dari Solo Fighter dia coba ganggu red buff. Wait, hati-hati. Sebentar kita lihat dulu, Fire Missile juga udah connect. Wait, masih coba kabur, tapi Star Moon mencegat 2 orang di sana, dan sayangnya X-boardnya sudah ke pick off. Wait, hati-hati dari carry, jangan terlalu overcommit karena di situ ada Alpha Wolf yang udah
dipakai oleh Popol dan Kupa. Sementara kita lihat dulu di arah bawah, Lukan berhasil untuk ngedapetin split push di arah bawah. Sementara fight-nya bakal berlanjut lagi di arah middle. Sementara dari arah Drago, Luoi juga harus ter-shutdown kali ini. Sayangnya fight-nya cuman ngedapetin 1 kill ke arah Luoi. Yo, Falling Star Moon lagi lanjutannya, bakal coba dapetin posisi dari Kari dan Kajanya juga udah sekarat, bakal coba di Divine Judgment, mungkin Luken masuk, sakit banget damage tapi langsung di Divine Judgment ditarik ke belakang dan Luken harus menggunakan Tempest of Blade secara defensif dan langsung mundur ke belakang lagi dari Luken. Sementara itu dari Chow-nya, Chow udah dapetin posisi dari 2 hero Lusulut, masih ada Trap dan juga Kupa dalam mode Alpha Wolf. Uranusnya dalam bahaya sekarang, posisinya agak cukup tersandwich di sini dari Drago, coba untuk dapetin crowd controlnya nggak akan ada. Falling Star Moon-nya agak cukup telat dan kayaknya teman-teman dari Slot Fighter udah nggak terlalu siap. Well, Dragon lagi dilanjutin, bakal ada Last Insanity, Waiseng Chow-nya bakal keambil begitu aja dan Drago memilih untuk mundur sebentar dari Slot Fighter, bakal coba ke mid dan ke Lord. Iya, ke Turtle. Soalnya menurut gue kayak decision pas dia Way of Dragon itu cukup agak nekat ya menurut gue, karena di situ juga dengan mudahnya Xborg tinggal fire missile, Lance Insanity gitu loh, connect ke arah 2 orang. Udah lagi ke arah mid lane, diversion sebentar di atas, Harmony harus keambil nyawanya. Sementara di mid lane masih ada Bakti yang coba dikejar lagi dari Dapox, tapi Dapox masih terlalu tanky dan masih bisa mundur ke belakang. Dan masih ditukar untuk turret, outer turret 1 di arah atas sudah diambil oleh Gorontalo Ilato. Sementara kita lihat lagi dari Link bakal coba berhadapan dengan Uranus tapi udah begitu aja cuma nahan. Sementara kita lihat dulu ya, di Jasmine juga udah connect ke arah Luoi dan Luoi bakal kena tackle dari Gorontalo Ilato. Sementara di arah middle lagi ini kayaknya bakal berbahaya untuk di outer turret 1 di arah middle. Coba di defense kayaknya di sini Esmeralda the standby, bakal Last Insanity membakar satu Baksia di arah depan. Rapid Flash yang nggak bisa nyelamatin nyawa dan Luken juga masuk langsung ke arah Waiseng dan juga Karinya, dan Karinya dalam masalah sekarang. Coba di Defiant Sword tapi masih bisa mundur ke belakang. Masih ada Drago untuk menzoning teman-teman Slot Fighter. Lihat Drago 1 lawan 4 sekarang. Offlane Orbit coba datang membantu dan Luken kayaknya harus mundur dulu, ngegocek-gocek King's Voice ke arah tembok. Masih ada Falling Star Moon lagi. Oh, beda target, ternyata Luken lebih pilih ke arah Gold Buff dan Offlane Orbit Esmeralda bakal cuma ngebantuin. Ini bakal jadi kayaknya kematian dari Drago kan enggak, dia masih terlalu tanky. Coba dikejar lagi Lynch, enggak bakal pindah dan Luken harus hati-hati. Masih ada Tempest of Blade, coba dikejar sama Kajang, enggak, ternyata Luoi-nya malah dalam masalah sekarang. Coba dikejar sama Waiseng. Oh, damage sakit banget ke arah Waiseng tapi masih ada rotation, enggak, langsung di Divine Judgment dan bye-bye Luoi di atas. Masih ada Last Insanity. Yap, dan Harmony berusaha untuk menahan pergerakan dari 2 hero yaitu Carry dan juga Baxia. Tapi ini bakal jadi rebutan banget untuk blue buff-nya. Siapa yang dapat blue buff? Hati-hati, udah menusuk ke dalam jantung dari Dapox dan dibakar begitu aja oleh Link. Sementara kita lihat dulu di sini ada Tempest of Blade juga keluar dari arah Lukan, mencoba untuk menusuk-nusuk daerah-daerah vital dari Drago tapi nggak berhasil untuk menumbangkan Drago. Harmony juga udah membakar Last Insanity tapi sayang. Falling Star Moon sayang banget nggak connect ke arah Uranus, dan sementara dari Uranus benar-benar TB di arah depan dan Turtle bakal coba diamanin sama Lukan. Sementara itu di arah middle lagi, balik lagi ke arah middle, ada Kaja dan juga Uranus yang coba ngedefense di red belakang. Buff-nya coba lagi dapetin sama Offlane Orbit. Sekarang bakal mati dari Chow-nya dan dapetin 1 red buff lagi kah? Reset ternyata dari red buff dan Esmeralda nggak berhasil dapetin red buff. Frozen coba bertahan lagi dan coba dipanis dari Uranus, bakal dibakar sampai angus dan meledak begitu aja dari Uranusnya di arah Bash the Carlito Wanderer. Yap, 2 hero yang kayaknya gampang banget terpick off, tapi harus berhati-hati lagi karena Link dari tadi menurut gue ini udah 2 kali dia terpick off di depan karena overcommit banget, dan menurut gue ada baiknya mereka ngatur strategi banget gimana supaya Lynch-nya itu masih bisa aman, karena kalau Lynch-nya nggak aman dan bisa ke pick off ini bakal jadi momentum sedikit step ya kayak stepping stone dari Gorontalo ke Slot Fighter. Dan sementara kita lihat dulu di sini BOD udah diamankan oleh Chow-nya. Coba dibakar lagi, fire missile dikeluarin di arah mid lane, bakal Last Insanity ngebakar Baksianya dan Popol. Kupanya dapetin kill ke arah Kaja. Drago di arah depan coba untuk membantu dan ada Falling Star Moon ke arah Baksianya, tapi target sebenarnya adalah Kari. Coba di dive, Tempest of Blade-nya ke arah Nov. Nov coba bertahan lagi, coba mundur Phantom Step tapi ternyata terkena stun dari Luken dan tershutdown di dalam inhibitor turret. Karinya masih bisa selamat dan Drago berduel dengan Esmeralda. Coba ada bantuan dari teman-teman Slot Fighters dan that's it. Masih ada Jet Kundonya Way of Dragon dan bakal coba di shutdown dari Esmeralda dan bakal berhasil. Drago masih bertahan, enggak, ternyata Last Insanity terlalu sakit. Masih ada fire missile 1 hit terakhir ke arah Chow, masih bisa bertahan
ternyata Nov di arah depan harus berhati-hati dari Nov, bakal coba disatu sama Popol Kupanya enggak, ternyata lagi-lagi belum bisa nge-shutdown Karinya, ternyata yang keambil malah Kaja karena adanya rotation dari Luoy. Iya, masih bisa ditahan ternyata untuk Gorontalo Ilato, apalagi tadi linknya sudah terpick off terlebih dahulu di arah base, karena balik lagi menurut gue juga agak sedikit overcommit entah dari Sulut Fighternya, dan decision untuk fight-nya menurut gue juga agak sedikit berbeda di game kali ini dibanding ke game-game sebelumnya, karena tadi gue ngeliat kayak bener-bener ragu dan mereka ngeladenin fight sama Uranus. Menurut gue nggak begitu worth it, apalagi 3 orang yang ketahan coba untuk ngegebugin Uranus gitu, itu nggak worth it banget, kecuali memang kalau semisal memang lawannya tuh coba nge-backup position dari Link, mungkin aja Link yang bakal bisa hidup dan bisa untuk nge-damage Uranusnya lebih fatal lagi, dan Lord ini bakal langsung diambil sama Sulut Fighter tanpa adanya kontes lagi dari Drago coba 1 lawan 4 tapi masih ada flicker dari Luoy dan Drago coba untuk colek-colek aja Lordnya udah berjalan ke arah bawah. Dan sekarang masih berpikir lagi Lynch, Falling Star-nya bisa digocek sama Drago, berputar-putar menari di sana dan Lynch. Hati-hati Drago dapetin kill karena Luoy, ternyata Drago coba kabur tapi nggak bisa, bakal trade kill 1 tukar 1 ternyata di arah atas. Ini lebih baik sih dibanding kayak Luoy-nya mati sia-sia dan gak ada trading ke arah Sulut Fighter, apalagi Sulut Fighter yang bisa ngamanin Uranus ya, sementara Way of Dragon juga udah keluar tapi belum ditendang balik, sementara Waiseng harus berbahaya banget untuk keadaannya. Yap, ini bakal jadi turret yang gratis banget untuk Sulut Fighter dan bakal coba dibakar lagi menuju ke Dapox. Dapox udah full, tinggal Lancing Sanity doang, tapi hati-hati, yap, Lancing Sanity juga udah connect. Revitalize ternyata masih bisa untuk nge-break combo-nya, dan Tempest Oblate juga udah masuk, sayang banget nggak connect ke arah Gorby dan langsung mencoba untuk menjatuhkan inhibitor turret di arah atas. Dan ternyata inhibitor turretnya udah berhasil diamanin di bawah. Lordnya harus dia bersihin dulu sama Kari, dan ada space sedikit di mid untuk dapetin inner turret Harmony di arah depan. Sekarang coba untuk spamming fire missile-nya Drago masih cukup tanky di arah depan, tapi harus tetap berhati-hati karena damage per second dari fire missile cukup sakit, apalagi dengan adanya Lancing Sanity ya. Dragon karena Luoy sekarang, sorry gue potong Nal karena Luoy udah keambil Tempest of Blade. Cukup sekali karena nice banget play dari Link dan juga Esmeralda, harus ngambil satu pick off. Luken mundur lagi ke belakang, dan sekarang di belakang coba ditarik minionnya dari Drago. Coba dapetin blue buffnya dulu dari Luken. Oh, fokus ke arah inhibitor turret dari Esmeralda dan dapetin satu inhibitor lagi di arah mid. Di bawah Falling Tarmunya bagus banget ke arah Nov, bakal coba di dive di sini Nov. Apakah masih bisa selamat Phantom Flicker? Ternyata masih ada. Oh, Esmeraldanya coba langsung di fight back on, bakal keambil begitu aja. Sebentar di belakang Frozen harus ke pick off juga sepertinya. Enggak, masih coba mundur lagi Luken di arah depan, mencoba dapetin posisi dari Nov, dan Nov masih bisa selamat lagi dan lagi with the play. Nov masih bisa jaga posisi. Yap, dan sementara kita lihat dulu di sini di arah middle ada Immortality yang harus kebuang oleh Harmony, dan Harmony masih bisa selamat kah? Enggak, karena masih ada blink ternyata dari Nov, dan Nov harus bertahan lagi gempuran demi gempuran yang udah dilemparkan oleh tim Sulut Fighter, walaupun memang tinggal tersisa kristal doang, nggak ada inhibitor turret, dan ini bakal jadi PR tersendiri untuk Gorontalo Ilato, apalagi untuk setup war-nya seperti apa ya, kelasnya seperti apa. Sakit banget damage dari Luoy, langsung masuk. Waisengnya bakal ambil, ditusuk menggunakan Tempest of Blade. Linknya dapat double kill, langsung ada Divine Judgment, tapi nggak berarti karena Linknya too strong. Luken bakal dapat triple kill, that's it, triple killnya bakal looking for Maniac kah? Maniac ternyata apakah bakal savage, tapi enggak. Drago masih terlalu tanky untuk dibunuh sekarang. Yap, dan Drago benar-benar harus bertahan melawan semua. Coba dapetin savage, Tempest of Blade, tapi enggak terkena airborne. Drago masih coba dikejar lagi, coba dapetin savage, getol banget tapi enggak, ternyata lebih pilih untuk main safe dan fokus ke arah kristal. Kayaknya dari tim Sulut Fighter enggak, fokus ke arah stiker-stiker dulu kayaknya. Itu lo lihat Popol Kupanya di depan base, nggak diapa-apain, dan Drago harus ke pick off juga kayaknya, dan Drago enggak masih bisa selamat ternyata, tapi kristalnya udah hancur. Ya, sempat dimain-mainin beberapa menit dulu sampai misalnya wave-nya baru datang ya. Karena tadi gue lihat kayak wave-nya ketahan di arah middle pas dia menangin clash, jadi nggak ada yang bisa masuk ke dalam daerah kristal, jadi nggak bisa nge-push lebih lama.